Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maslahatul Jazua, kelas D2 Manajemen Wakaf yang diampu oleh Bapak Haji Beni Nur Miftahul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan laporan observasi mengenai pengelolaan wakaf di Mushola Nurul Iman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tanah wakaf Mushola Nurul Iman. Mushola Nurul Iman ini merupakan salah satu wakaf yang terletak di Desa Gunung Anyar Kidul, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, yang memiliki luas 140 meter persegi. Mushola Nurul Iman ini didirikan pada tahun 2016. Yang mewakafkan adalah Kiai Haji Muhammad Idris. Awalnya, beliau mewakafkan dalam bentuk tanah untuk dijadikan mushola. Tanah wakaf ini diserahkan kepada Bapak Suwandi, Muhammad Muson, dan Muhammad Imron untuk menjadi nadir. Mushola wakaf ini diperuntukkan untuk masyarakat agar dapat digunakan untuk ibadah dan kegiatan keagamaan. Mengenai dana pembangunan mushola didapatkan dari wakif sendiri dan sumbangan dari masyarakat. Namun, pendanaan untuk pengelolaan tanah wakaf masih menggunakan manajemen klasik, yaitu sumber dananya berasal dari infak, sodako, dan donatur dari masyarakat. Untuk fundraising donatur masyarakat ini, Mushola Nurul Iman memiliki program penjemputan donatur tetap ke rumah. Selanjutnya, permasalahan pengelolaan wakaf Mushola Nurul Iman. Yang pertama, administrasi wakaf. Perwakafan tanah tidak terlepas dari segi legalitas praktek perwakafan secara hukum. Kebiasaan pencatatan ikrar wakaf sebelum adanya PP nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik, masyarakat melakukan ikrar wakaf dengan pernyataan lisan yang didasarkan pada adat kebiasaan yang menurut Imam Syafi'i, pernyataan lisan secara jelas merupakan bentuk pernyataan yang syah. Wakif Mushola Nurul Iman ini juga menyerahkan tanah miliknya dengan pernyataan lisan dan belum melakukan ikrar wakaf di KUA. Namun, seiring berjalannya waktu dan kompleksitas permasalahan dalam pertanahan, mulai perlu upaya pencatatan ikrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, nadir Mushola Nurul Iman ini melakukan ikrar wakaf di KUA guna menghindari permasalahan di masa mendatang. Nadir juga belum membuat akta ikrar wakaf. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai pemanfaatan wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf Mushola Nurul Iman selama ini masih berjalan secara konsumtif, belum produktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Potensi pemanfaatan wakaf di Mushola Wakaf Nurul Iman ini hanya digunakan untuk beribadah dan kegiatan keagamaan Islam saja, belum dimanfaatkan secara produktif. Selanjutnya, penyelesaian permasalahan pengelolaan tanah wakaf Mushola Nurul Iman. Dikarenakan wakif sudah meninggal dan belum melakukan ikrar wakaf di KUA, namun perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan 2 orang saksi, maka nadir sebaiknya memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melakukan ikrar wakaf. Berikut tata cara perwakafan dan tanah wakaf harus diperhatikan oleh wakif maupun nadir. Yang pertama yaitu pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di depan PPAIW. Kemudian yang kedua, isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Ketiga yaitu pelaksanaan ikrar. Demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian yang keempat yaitu dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Kemudian yang kedua, surat keterangan dari kepala desa
yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa. Yang ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. Yang keempat, izin dari bupati atau wali kota Madia, kepala daerah, kepala subdirektorat agraria setempat. Setelah selesai pembuatan akta ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama Nadir menyampaikan APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah atas nama Nadir kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota Madia dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan APAIW. Apabila tanah yang bersangkutan sudah bersertifikat menurut Peraturan Menteri ATR-BPN Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa tanah wakaf berupa hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadir. Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan yang pertama surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik yang bersangkutan, yang keempat APAIW, yang kelima surat pengesahan Nadir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan. Kemudian yang keenam yaitu surat pernyataan dari Nadir bahwa tanah tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Setelah proses pendaftaran selesai, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama Nadir dan mencatat dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, solusi dari permasalahan pemanfaatan tanah wakaf. Masalah potensi pemanfaatan tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara produktif, Nadir dapat mengembangkan aset yang ada pada Mushola Nurul Iman dengan menyewakan aset tanah wakaf, seperti menyewakan tikar mushola untuk orang hajatan, yang mana nantinya bisyaro dari sewa tikar tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan mushola. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.